Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku silasro kumanang Sironto Siki Pemang si bawa iya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini Melo Siki sambungi cerita anak Lata Dampare di episode ke-7, yaitu menjadi Arung Matoa Wajo. Semenjak Tu Samalangi dipecat menjadi Batara Wajo, Lata Dampare Puang Rima Galatung terpilih menjadi Arung Matoa. Namun dengan tegas ia menolak. Apabila ditanya alasan penolakannya, beliau menjawab, Dewata belum berkenan memilih saya untuk menjadi Arung Matoa. Kebiasaan Lata Dampare apabila ingin memutuskan sesuatu adalah ia akan mempertimbangkannya matang-matang, melihat dari berbagai sisi. Setelah itu ia akan membersihkan diri dan melepaskan diri dari keberpihakan Kemudian ia akan tidur, jika bangun ia akan segera memutuskan perkara. Karena telah mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, saat Arung Matoa ketiga meninggal, untuk mengisi kekosongan pemerintah, ia kembali terpilih dan meminta menjadi Arung Matoa. Kali ini, Arung Lata Dampare menerima dan bersedia memimpin Wajo. Kesediaannya disambut dengan sukacita oleh para pembesar, terlebih dari rakyat Wajo. Di bawah kepemimpinan Arung Matoa Puan Rima Galatung, Wajo mencapai puncak kejayaan. Sejak ia dilantik memimpin, Wajo hanyalah sebuah kerajaan kecil. Namun setelah beberapa tahun memimpin, perlahan-lahan Wajo berubah menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Beliau adalah raja yang dihormati karena ketegasannya, terutama pada persoalan hukum. Selama pemerintahannya ada 4 hak bicara, yaitu hak bicara bagi para nelayan, Pak Kaja, hak bicara bagi penyadap tua, Pasari, hak bicara bagi para pedagang, Pak Balu, dan hak bicara mengenai orang banyak atau egai. Langkah selanjutnya adalah memfungsikan semua pejabat sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku. Pejabat pemerintahan terdiri atas Arung Matoa, Pak Danreng sebanyak 3 orang, Villa atau Batik Lompo Panglima Besar sebanyak pembicara sebanyak 30 orang, dan Suro Palele Ribateng sebanyak 3 orang. Jumlah semua pejabat adalah 40 orang dan disebut Arung Patapuloi. Untuk penjelasan Arung Patapuloi, siapa-siapa yang memegang Arung Patapuloi bisa dicek di video kita sebelum-sebelumnya, silahkan dicari. Para pembesar istana ini menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya. Kejujuran Puang Rima Galatung di dalam menjalankan hukum dan pemerintahan membuat kesejahteraan rakyat Wajo amat baik. Hasil pertanian yang melimpah ruah tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan orang Wajo, tapi juga cukup untuk dikirim hingga ke negeri tetangga. Ternak-ternak pun berkembang biak serta wilayah kerajaan bertambah luas karena ada daerah mau bergabung dengan sukarela. Rakyat merasa tentram dan aman. Setiap hari Puang Rima Galatung berkeliling di kerajaan untuk melihat kondisi masyarakatnya. Apabila ada orang bersengketa dan meminta keadilan, ia akan memutuskan dengan sebaik-baiknya, sehingga orang-orang yang datang ke istana akan pulang dengan puas. Para anak yatim, janda-janda tua, ataukah orang-orang lemah berada dalam perlindungan kerajaan. Pernah suatu ketika, putra bungsu beliau sedang memiliki hajat untuk mendirikan rumah yang dibangun di atas bukit. Ia telah kehabisan bahan bangunan. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Arung Matoa, sang pangeran melihat papan dan balok kayu jati yang sementara dijemur. Sungguh pucuk dicinta ulang pun tiba, gumam sang pangeran. Segera ia panggil para pengikutnya untuk mengangkut kayu jati itu. Kayu jati tersebut ternyata kayu jati diambil itu adalah milik tangga yang lupa diambil karena kesibukannya di sawah. Ia adalah tetangga dan rumahnya tak jauh dari rumah putra bungsu. Saat kasus pencurian ini
Diadili oleh Puang Rima Galatung, beliau memutuskan putra bungsunya bersalah dan harus membuka kembali teras rumahnya dan mengembalikan ke pemilik semula.